Terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa tonton sampai habis. Kemudian tonton video-video sebelumnya. Dan jangan lupa klik subscribe dan tekan loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari video-video yang kita upload. Dan jangan lupa pastinya jangan lupa like, share, komen, dan bagikan agar info-info yang bermanfaat bisa tersebar. Dan tentunya agar kita juga semangat untuk membuat konten-konten bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, jangan lupa. Jumpa lagi di YouTube channel APT Anggun. Kali ini video pembelajarannya adalah tata laksana penyakit gout dan hiperurisemia. Nanti kita akan membahas tentang gimana sih gout dan hiperurisemia itu, apa yang menyebabkan, dan tentunya tata laksana penyakit ini. Oke, jangan lupa ya tonton sampai habis. Teman-teman, gout adalah penyakit inflamasi yang diakibatkan karena banyaknya kristal monosodium urat. Ya kan? Nah, kristal monosodium urat ini nanti akan terdeposit di sendi atau di cairan sinovialnya, sehingga kristal monosodium urat yang tersimpan di sendi-sendi itu karena dia bentuknya kristal akan melukai jaringan, sehingga dia akan menyebabkan kemerahan, bengkak, dan nyeri. Kondisi seperti ini disebut dengan kondisi inflamasi dan tentunya disebut dengan serangan gout. Nah, yang paling sering terserang gout ini ada di mana teman-teman? Ada di sendi jari tangan, lutut, siku, pergelangan kaki, jari kaki, dan pergelangan tangan ya. Nah, salah satu dari serangan gout itu, penyebab dari serangan gout itu disebabkan karena kondisi apa? Kondisi hiperurisemia. Apa sih kondisi hiperurisemia itu? Yaitu kondisi di mana kadar asam urat di dalam darah itu sangat tinggi teman-teman, atau terlalu banyak. Nah, asam urat yang di dalam darah ini nanti akan ikut aliran darah. Nah, ketika ikut aliran darah, maka asam uratnya itu nanti akan terdeposit atau akan mengendap di jaringan sendi, bisa juga di ginjal. Oleh karena itu, penyakit gout dan hiperurisemia ini harus segera diberi tata laksana yang tepat agar tidak terjadi asam urat kronis. Kalau terjadi asam urat kronis, apa resikonya atau apa akibatnya? Kalau terjadi asam urat kronis, dia akan menyebabkan endapan permanen di sepanjang tulang bawah kulit. Namanya adalah tofi ya. Nah, ini adalah endapan kristal urat yang mengendap secara permanen di sepanjang tulang di bawah kulit. Selain itu juga akan menyebabkan peningkatan resiko pembentukan batu ginjal, teman-teman. Gitu. Oleh karena itu, gout dan hiperurisemia ini harus diberikan tata laksana yang tepat dan sedini mungkin. Nah, yuk kita bahas gimana sih asal mula dari asam urat itu. Teman-teman, asam urat itu merupakan produk akhir yang sudah tidak terpakai lagi ya. Produk akhir dari metabolisme purin. Teman-teman tahu sendiri kan kalau purin ini dia itu berperan dalam sintesa DNA atau pembentukan asam nukleat. Nah, pada kondisi normal, hasil dari metabolisme purin yaitu asam urat ini diekskresikan, teman-teman. Diekskresikan melalui ginjal dan feses. Namun, apabila terjadi peningkatan purin yang drastis
atau terlalu banyak diakibatkan karena apa? Diakibatkan karena yang pertama, intake makanan yang mengandung banyak purin. Contohnya adalah benjol. Apa itu benjol? Benjol ini B adalah bayam, E adalah emping, N adalah nanas, J adalah jeroan. Jeroan ini maksudnya organ ya. O-nya ini adalah organ juga. Kemudian L-nya ini adalah laut-laut. Jadi makanan seperti kerang, ikan asin, seperti itu. Dia itu merupakan makanan yang kaya akan purin sehingga dapat peningkatan kondisi purin di dalam tubuh. Selain dari intake makanan, dapat juga disebabkan karena peningkatan produksi purin. Peningkatan produksi purin. Dari mana sih? Dari konsumsi soda. Dapat juga disebabkan karena kondisi dia itu tidak suka minum air. Jadi, intake air di dalam tubuh itu kurang atau pasien mengalami dehidrasi. Bisa juga karena resiko penyakit seperti obesitas, DM, kemo, atau CKD. Dan tentunya bisa juga diakibatkan karena penggunaan obat-obatan. Apa sih obat-obatannya? Contohnya adalah golongan tiazid, aspirin, kemudian ada pirazinamid, dan lain-lain. Nanti teman-teman cari sendiri apa sih obat-obatan yang beresiko atau efek sampingnya adalah menyebabkan kondisi gout atau hiperurisemia. Nah, pada kondisi ketika purin itu meningkat secara drastis, maka semakin banyak purin yang dimetabolisme dan akan meningkatkan semakin banyak asam urat ya teman-teman. Asam uratnya ini akan semakin meningkat. Nah, asam urat itu memiliki kelarutan yang terbatas di cairan tubuh. Gitu ya. Jadi, kondisi hiperurisemia itu terjadi ketika asam urat di dalam tubuh itu atau di dalam darah itu sangat tinggi, yaitu lebih dari 6,8 mg per desiliter. Nah, kondisi asam urat itu nanti akan berubah menjadi monosodium urat. Yang mana bentuk dari monosodium urat ini berbentuk kristal. Sehingga ini nanti ketika ada pergeseran sendi dan mengenai kristal itu rasanya sakit sekali dan nyeri. Kalau semisal jaringannya itu udah dilukai, maka bisa juga kondisi jaringan atau kondisi pergelangan kaki, pergelangan tangan atau jempol mengalami bengkak atau kemerahan atau disebut dengan kondisi inflamasi. Nah, apa sih teman-teman? Kok bisa menyebabkan nyeri? Kok bisa sih asam urat itu menyebabkan nyeri? Nah, kondisi nyeri ini teman-teman atau nyeri, bengkak, kemerahan atau kondisi inflamasi terjadi akibat adanya migrasi WBC. Apa itu WBC? Migrasi white blood cell atau sel darah putih ke daerah persendian untuk mengeliminasi monosodium urat, sehingga akan melepaskan mediator inflamasi yaitu sitokin dan kemokin. Jadi kondisi nyeri itu, aku tulis di sini ya, kondisi nyeri ini diakibatkan karena adanya pelepasan mediator inflamasi, yaitu sitokin dan kemokin. Gitu. Nah, kondisi nyeri itu biasanya akan bertahan beberapa hari hingga beberapa minggu dan biasanya ditandai nyeri setelah bangun tidur. Gitu. Nah, di sini aku membuat tata laksana ringkas terlebih dahulu sebelum nanti aku menjelaskan tata laksananya secara lengkap. Jadi berdasarkan kondisi pasien tadi atau kondisi atau gejala-gejala dari asam urat itu, dia memerlukan yang pertama terapi penurun rasa sakit, bengkak, dan kemerahan.
yaitu untuk menurunkan kondisi inflamasi atau menyembuhkan kondisi inflamasinya terlebih dahulu. Nah, itu bisa menggunakan first line-nya biasanya adalah colchicine. Dia ini bekerja dengan menghambat migrasi dari sel darah putih. Sehingga nanti dia tidak akan, kalau semisal migrasi dari sel darah putihnya ini dihambat, maka akan tidak terjadi pelepasan sitokin dan kemokin, yaitu mediator inflamasi, sehingga inflamasinya itu tidak akan tercapai atau terlaksana atau terjadi gitu ya. Nah, kemudian yang first line yang lain juga bisa menggunakan NSAID. Nah, NSAID ini kan dia bekerjanya untuk menghambat inflamasi ya memang ya. Dia sebagai antiinflamasi, analgetik dan antiinflamasi. Contohnya adalah bisa menggunakan ibuprofen, naproxen, dan piroxicam dan lain sebagainya. Kemudian kalau menggunakan colchicine atau menggunakan NSAID nggak bisa menggunakan second line, yaitu kortikosteroid. Nah, kortikosteroid ini bisa diberikan secara sistemik ataupun intraartikular gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah terapinya dengan menggunakan obat untuk menurunkan level asam urat. Yaitu ada dua, ada yang pertama disebut dengan allopurinol. Dia itu menghambat pembentukan asam urat ya. Asam urat. Dan yang kedua itu ada namanya agen uricosuric, yaitu probenecid. Apa sih probenecid atau agen uricosuric ini? Agen uricosuric ini bekerja dengan meningkatkan atau mempercepat eliminasi asam urat di ginjal. Jadi tidak ada asam urat yang mengendap di ginjal. Karena apabila nanti asam urat itu mengendap di ginjal akan berpotensi menimbulkan batuk ginjal gitu. Jadi agen uricosuric ini diberikan untuk mengeliminasi asam urat dari ginjal biar asam uratnya itu segera dikeluarkan dari ginjal gitu. Nah, untuk tata laksananya secara detail itu seperti ini. Nah, pada kondisi gout akut, teman-teman, pada kondisi gout akut yaitu yang pada saat terjadi serangan. Jadi pasien mengalami bengkak, nyeri, kemerahan. Nah, itu terapinya menggunakan colchicine. Colchicine itu merupakan anti radang lemah dengan efek baik pada serangan akut dengan efektivitas 90% teman-teman. Dan efeknya baru nyata setelah 12 jam penggunaan. Jadi colchicine ini memang anti radang lemah yang tidak memiliki efek analgesik. Jadi dia itu sebagai antiinflamasi aja dan kerjanya itu spesifik hanya untuk gout aja gitu. Nah, mekanismenya kerjanya seperti yang aku bilang sebelumnya, dia itu menghambat WBC sehingga hasil akhirnya dia juga dapat menghambat sekresi mediator inflamasi gitu. Nah, colchicine ini sebenarnya sangat efektif untuk mengurangi serangan gout akut ketika digunakan 24-36 jam pertama onset serangan. Jadi, pasien masih mengalami serangan itu sekitar 24-36 dapat diberikan colchicine. Namun, colchicine ini memiliki gejala toksisitas yang banyak gitu ya, dan dia juga menyebabkan kondisi-kondisi gastrointestinal seperti mual, muntah, diare, dan lain sebagainya. Dan biasanya pasien-pasien itu banyak yang intoleran dengan colchicine karena efek samping menyebabkan diarenya itu sangat tinggi sekali gitu. Oleh karena itu muncullah yang namanya NSAID yang dia juga dapat digunakan sebagai first line menggantikan si colchicine. Yaitu contohnya seperti N-aceclofenac, naproxen, ibuprofen, piroxicam, dan indomethacin. Yang mana NSAID ini memiliki efektivitas yang sama dengan colchicine, namun memiliki kerja yang lebih cepat dan kurang toksik dibanding colchicine. Jadi memang NSAID ini adalah alternatif dari si colchicine ya, dan memiliki efektivitas yang sama dengan colchicine. Nah, diminumnya sesegera mungkin dan hanya penggunaan jangka pendek, 5-8 hari teman-teman, pada kondisi gout akut ini. Nah,
Kalau semisal pasien sudah diberikan NSAID atau colchicine tetapi tetap tidak efektif atau tidak optimal terapinya, maka dapat diberikan terapi kortikosteroid, yaitu kortikosteroid itu sebagai treatment second line jika penggunaan NSAID atau colchicine tidak dapat optimal, dan dia juga sebagai terapi tambahan aja, jadi bukan terapi utama. Dapat digunakan secara sistemik atau dengan intraartikular. Dan tentunya kalau kortikosteroid penggunaannya jangka pendek, gitu ya teman-teman. Lanjut ke hiperurisemia. Nah, hiperurisemia ini adalah peningkatan kadar asam urat di dalam tubuh. Jadi kadar asam uratnya itu sangat-sangat banyak. Nah, penggunaan colchicine, kemudian NSAID dan kortikosteroid itu hanya sebagai anti nyeri atau anti radangnya aja ya teman-teman. Dia tidak bisa menurunkan kadar asam urat di dalam tubuh. Jadi, kalau kondisi pasien itu sudah mengalami hiperurisemia, kondisi asam uratnya itu sudah terlalu banyak banget, maka perlu agen-agen untuk menghambat pembentukan asam urat atau untuk mempercepat eliminasi asam urat. Yang pertama ada agen urikostatik, yaitu urikostatik itu contohnya adalah allopurinol. Dia itu menghambat santin oksidase, teman-teman. Dosis awalnya 100 mg setiap hari, dan pada pasien gangguan ginjal maka dosisnya menjadi 50 mg per hari. Nah, allopurinol ini dapat digunakan pada pasien yang mengalami gangguan ginjal, gitu ya. Kemudian ada febuxostat, dia ini juga urikostatik. Dosis awalnya 40 mg sekali sehari dan tidak membutuhkan penyesuaian dosis pada pasien gangguan hati maupun gangguan ginjal gitu. Tapi cenderung lebih mahal dan biasanya yang digunakan adalah allopurinol. Kemudian ada namanya agen urikosurik, teman-teman. Agen urikosurik ini merupakan contoh obatnya adalah probenecid, yang mana dia itu meningkatkan eliminasi atau pembersihan atau clearance ginjal dengan menghambat reabsorpsi kembali asam urat di tubulus proksimalnya itu. Jadi probenecid ini tuh mempercepat eliminasi biar tidak ada asam urat atau kelebihan asam urat di dalam ginjal yang nanti akan dapat menyebabkan resiko lebih lanjut lagi seperti pengendapannya itu menyebabkan batu ginjal dan lain sebagainya. Nah, kalau probenecid ini dia itu kontraindikasi pada pasien yang memiliki riwayat urolithiasis dan pasien dengan gangguan ginjal. Jadi probenecid tidak boleh diberikan pada pasien gangguan ginjal. Tapi probenecid ini dapat digunakan pada ibu hamil. Sedangkan kalau allopurinol tidak dapat diberikan pada ibu hamil. Gitu ya, teman-teman. Selanjutnya, nah kan udah ada gout, ketika gout akut atau terjadi serangan ketika pasien itu mengalami nyeri, bengkak dan lain sebagainya, dan ada kondisi hiperurisemia. Nah, ada juga terapi pencegahan. Apa sih terapi pencegahan itu? Nah, terapi pencegahan atau terapi prevensi merupakan terapi yang digunakan untuk mencegah terjadinya kerusakan jangka panjang yang ada pada sendi dan ginjal. Jadi, pasien yang menderita 3 kali serangan atau lebih dalam 1 tahun wajib menerima terapi prevensi atau terapi pencegahan agar tidak terjadi kondisi berulang dan agar mencegah terjadinya kerusakan jangka panjang pada sendi dan ginjal. Apa sih obatnya? Dapat diberikan dengan colchicine dengan dosis 0,6 mg, digunakan 2 kali sehari atau digunakannya 2 kali sehari ya. Jadi dosisnya ini dosis rendah dan digunakannya itu bersama dengan allopurinol atau urikosurik yaitu probenecid. Colchicine tidak dapat digunakan sebagai monoterapi dan prevensi. Jadi colchicine ini tidak dapat digunakan sebagai monoterapi pada terapi prevensi. Jadi harus dikombinasikan dengan agen urikosurik atau urikostatik gitu ya. Nah, bisa juga tuh menggunakan NSAID kalau misal colchicine mengalami toksisitas, bisa juga menggunakan NSAID. Tapi penggunaan NSAID jangka panjang harus disertai dengan terapi suportif yaitu proton pump inhibitor dan tentunya juga harus dikombinasi dengan agen-agen yang dapat mengeliminasi asam urat seperti colchicine, seperti allopurinol atau probenecid gitu ya, bukan colchicine ya teman-teman. Oke. Dari sini teman-teman sudah dapat gambaran kan kapan sih kita menggunakan colchicine, kapan sih kita menggunakan NSAID, kortikosteroid,
probenecid, ataupun allopurinol. Tergantung dari kondisi masing-masing dari pasien dan kita harus melihat apakah pasien mengalami peningkatan kondisi asam urat atau dia hanya mengalami serangan akut aja. Gitu teman-teman. Semoga membantu dan jangan lupa ya untuk tonton video-video sebelumnya agar kita juga semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Terima kasih.